Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Si Julia Setiawati dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Pada video ini saya akan membahas beberapa materi biologi kelas 10. Materi pertama yang akan saya bahas adalah virus. Ciri-ciri virus pada umumnya adalah virus berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Untuk dapat melihatnya, kita harus menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus pun beragam, ada yang berukuran 20-300 nanometer dan juga 700-1000 nanometer. Virus juga bersifat parasit karena dia mampu menginfeksi dan menyebabkan penyakit yang luar biasa bahayanya. Contoh virus yang berbahaya dan sangat merugikan adalah coronavirus, virus yang sudah marak terjadi selama lebih dari 2 tahun belakangan ini. Virus yang berasal dari negara Cina ini memiliki gejala yang hampir sama dengan virus influenza. Dari beberapa hasil analisa menduga bahwa virus corona ini adalah salah satu virus penyebab penyakit SARS atau sindrom pernapasan akut parah yang sudah bermutasi. Selain menginfeksi manusia, virus corona juga mampu menginfeksi binatang. Dalam hidupnya, virus ini tidak stabil di udara dan hanya mampu bertahan hidup selama 3 jam. Dan kemungkinan besar penularan virus ini adalah lewat batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi kepada orang yang berkomunikasi dengannya. Seperti pada umumnya, di balik hal buruk pasti juga ada hal baik di dalamnya. Kebanyakan virus memang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan. Saat menginfeksi manusia misalnya, virus memicu terganggunya kesehatan. Dampak pandemi virus corona sangat jelas menunjukkan betapa besar dampak merugikan dari infeksi virus. Kerugian itu bahkan tidak hanya mencakup sektor kesehatan, namun juga sosial dan ekonomi. Namun, di samping dampak negatif tersebut, virus juga mempunyai peranan yang menguntungkan, seperti terbuatnya vaksin protein, pemberantasan serangga hama, melemahkan bakteri, dan pemanfaatan dalam teknologi rekayasa genetik. Dan materi yang kedua adalah bakteri. Mengisolasi suatu bakteri ialah memisahkan mikroba tersebut dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni di dalam medium buatan. Berikut ini adalah 3 cara untuk mengisolasi bakteri. Cara yang pertama adalah split plate method atau sebar-tebar. Merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Metode ini dilakukan dengan menyingkirkan biakan kultur mikroba. Cara yang kedua adalah pour plate method atau metode tabur, yaitu teknik dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri. Teknik ini biasa dilakukan pada uji total plate count. Kelebihan dari metode ini adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersebar merata pada media agar sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Dan cara yang ketiga adalah split plate method atau metode gores, di mana suatu teknik ini menumbuhkan mikroorganisme di dalam suatu media agar dengan cara men-stick atau menggores permukaan agar dengan jarum ose yang telah diinokulasikan dengan kultur bakteri. Dengan teknik ini, mikroorganisme yang tumbuh akan tampak dalam goresan-goresan inokulum bekas dari stick jarum ose. Dalam perkembangbiakannya, bakteri ini melakukan 2 cara dalam bereproduksi. Yang pertama adalah reproduksi secara aseksual, yaitu proses reproduksi di mana bakteri ini melakukan pembelahan biner yang menghasilkan satu sel anakan dan seterusnya. Cara reproduksi yang kedua adalah reproduksi secara seksual, di mana terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Cara perkembangbiakan ini umumnya memiliki 3 cara. Yang pertama adalah transduksi, yaitu pemindahan DNA yang dibantu oleh virus phage sebagai perantara. Dan yang kedua adalah transformasi, di mana terjadi pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain secara langsung. Dan yang terakhir adalah konjugasi, di mana terjadi pemindahan materi genetik dengan bergandengannya 2 bakteri. Sama seperti virus, bakteri juga mempunyai peranan yang merugikan namun juga menguntungkan. Dalam peran menguntungkannya, bakteri ini digunakan dalam industri atau proses dalam pengubahan satu zat. Contohnya dalam pembuatan keju yang melibatkan bakteri asam laknat yang terdiri dari Lactococcus dan Lactobacillus. Sedangkan dalam peranan merugikannya, bakteri ini tidak jauh sebagai parasit seperti virus.
seperti bakteri Clostridium tetani penyebab dari penyakit tetanus pada manusia, tidak hanya pada manusia, namun juga pada tumbuhan dan hewan ternak. Dan materi yang ketiga adalah protista. Ciri-ciri protista pada umumnya ialah dia hanya memiliki satu sel atau uniseluler, berinti sejati atau eukariotik, tidak memiliki dinding sel, bersifat kosmopolit atau hidup di habitat yang sesuai, makan dengan cara fotosintesis dan hidupnya berkelompok. Juga bentuknya beragam, ada yang mirip jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Dalam perkembangbiakannya, protista ini juga memiliki dua cara yang sama dengan bakteri. Yang pertama itu secara seksual, di mana juga terjadi pembelahan biner di dalamnya. Dan cara reproduksi yang kedua ini secara seksual, di mana terdapat 3 jenis reproduksi di dalamnya. Yang pertama ini ada isogami, di mana perkawinan atau persatuan antara dua gamet jantan dan betina yang dapat bergerak dan yang bentuk dan ukurannya ini sama. Dan cara yang kedua ini ada anisogami, yaitu perkawinan atau persatuan dua gamet yang dapat bergerak namun ukuran dan bentuknya ini berbeda. Dan yang terakhir adalah oogami, yaitu perkawinan antara gamet jantan kecil yang dapat bergerak dan gamet betina besar yang tidak dapat bergerak. Sama seperti virus dan bakteri, protista juga mempunyai peranan yang menguntungkan juga merugikan dalam kehidupan. Ada beberapa protista yang mempunyai peranan menguntungkan dalam kehidupan. Contohnya, Euglena viridis yang berperan sebagai indikator air atau sungai. Dan juga ada Chlorella yang dapat diproduksi menjadi suplemen makanan dan kosmetik. Namun ada pula beberapa protista yang perannya ini merugikan bagi kehidupan manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan, seperti Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Ada pula Trichomonas foetus yang menyebabkan keguguran pada kambing. Juga ada Pythium yang menyerang pangkal batang pada tumbuhan kecambah. Hanya sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat dan maaf bila saya punya salah kata dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.